there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwanu illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin arsalallahu rahmatan lil alamin, khataman nabiyyin wa ala alihi azwajihi at-tahiratil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Oke, yang pertama-tama teman-teman, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan atas nikmat segala karunia-Nya hingga kita bisa merasakan nikmatnya iman sampai sekarang ini, nikmatnya dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita selalu hanturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena atas perjuangan beliau kita bisa menikmati nikmatnya Islam, minadh dhulumati ilan nur. Oke, yang ketiga, oke teman-teman, tujuan saya membuat video ini adalah ingin membuat rekapan resum tarbiyah atas dasar amanah dari kakak senior saya di pondok pesantren. Oh ya teman-teman, sekarang saya ada kata-kata ya teman-teman, tak kenal maka tak tahu, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Reno Aristia Febrian, saya dari Kalimantan Timur, Balikpapan, jauh-jauh mondok ke pondok IT, tepatnya di Jogja, di Bantul. Nah, tujuan saya buat video ini adalah buat rekapan tarbiyah selama saya sebulan di sini, apa saja yang saya dapatkan. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang pelajaran, saya akan beritahu dulu apa itu tarbiyah. Tarbiyah itu berasal dari kata robba yarbu, yaitu artinya menumbuhkan atau mendedikasi atau mendidik. Kata tarbiyah sendiri itu berarti adalah suatu program atau pembiasaan yang dilakukan untuk membuat kaderisasi atau mengkader seseorang tersebut agar bisa bertumbuh menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, di pondok IT sendiri, saya sendiri terkhusus santri di sini yang masih baru. Kami di sini mempelajari beberapa materi atau beberapa program pembelajaran. Salah satunya adalah pembentukan habits di sini, mulai dari bangun tahajud jam 3 pagi, lanjut sholat subuh apa segala macam, dan puasa, lanjut tidur jam 10, sampai gitu terus teman-teman, sampai hari-hari berikutnya yang akan berlalu. Dan untuk pelajarannya di sini kita belajar banyak hal tentang agama. Salah satunya yang pasti adalah fikih, yang kedua adalah hadis, yang ketiga sirah, yang keempat nih tajwid. Nah, yang keempat tajwid, yang kelima tentang adabul akhlak, yaitu akhlak-akhlak kita, bagaimana cara meningkatkan adab dan akhlak kita. Oke teman-teman, yang pertama saya akan membahas dulu tentang toharo. Bismillahirrahmanirrahim. Toharo, tentang fikih tepatnya teman-teman. Apa itu fikih teman-teman? Sebelum kita masuk, saya akan jelaskan dulu. Fikih itu adalah al-fiqhu wa al-ilmi alladhi yub'athu 'anil ahkami syar'i, yaitu adalah sebuah hukum yang membahas tentang semua hukum-hukum syar'i, mulai dari cara penyelesaiannya dan solusi dan sebab-sebab musababnya, apa yang terjadi. Nah, di pelajaran ini sendiri saya baru masuk di bab toharo. Toharo itu apa sih teman-teman? Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam tuh bersabda, la yuqbalu salatan ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddu'a. Tidak diterima salat kalian jika berhadas sebelum kalian berwudu. Maka toharo itu sendiri adalah sebuah tindakan yang dimana kita harus berwudu dulu sebelum kita melakukan salat atau ibadah itu. Jadi toharo itu terbagi menjadi dua teman-teman, yaitu toharo zahiriyah dan batiniyah. Toharo teman-teman, toharo itu terbagi menjadi dua, yaitu toharo batiniyah dan toharo zahiriyah. Nah, toharo batiniyah itu sendiri membahas tentang cara membersihkan diri, bersuci
atau merusuk ke dalam batin. Batin itu adalah suatu keadaan manusia yang di dalam diri mereka itu terdapat dosa. Gimana caranya mensucikannya? Yaitu bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah dan lakukan salat-salat tobat lainnya dan segala macam. Yang kedua adalah taharah batiniyah. Taharah batiniyah yaitu taharah zahiriyah, yaitu zahir yang kotorannya itu terlihat jelas seperti apa? Air kencing, najis dan sebagainya, kotoran cicak dan segala macam. Itu yang dimaksud dengan taharah zahiriyah. Cara membersihkannya pun cukup dibasuh air dan ada cara-cara berbagai macam cara membersihkan taharah itu sendiri. Dari Nabi sendiri bilang tidak diterima amal seseorang apabila ia tidak bersuci, tanpa bersuci. Nah, artinya itu sendiri ibadah sholat itu harus dilakukan dengan cara bersuci ya teman-teman. Yang kedua itu adalah soal hadis. Di hadis ini kami mempelajari 4 hadis yang salah satunya adalah membahas tentang dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Hadis riwayat Tabarani, rawahu Tabarani. Dari Sa'id an Abi Khudri, Sa'id Abi Khudri radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, fardhatun ala kulli muslim, fardhah diwajibkan ala kulli muslim, fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Riwayat hadis riwayat At-Tabarani. Yang kedua adalah hadis tentang bersunnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna, dari ini merupakan qala Allah taala, anna inda dhani abdi bi wa ana ma'hu idza dzakarani. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi apabila aku bersama hambaku apabila ia memohon kepadaku. Jadi itu adalah hadis, maksudnya adalah agar kita selalu bisa berhusnuzon kepada setiap takdir yang Allah berikan kepada kita teman-teman. Jangan pernah mengeluh dan jangan pernah menganggap bahwa apa yang Allah berikan kepada kita adalah itu suatu keburukan atau suatu takdir yang Allah berikan kepada kita itu untuk membuat diri kita lupa dengan Allah, tidak. Nah, yang ketiga ini adalah sirah. Nah, sirah itu sendiri yang kita tahu membahas tentang pelajaran yang membahas tentang perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Khalid bin Walid, Hamzah dan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, di situ kami membahas tentang perang Badar, apa itu perang Badar, kapan perang Badar, dan yang meninggalnya siapa-siapa saja, masuk ke perang Uhud teman-teman, dan itulah sebagai macamnya. Membahas tentang sahabat-sahabat dan baginda Nabi Muhammad, ciri fisiknya seperti apa. Abu Bakar kurus, ini rambutnya keningnya lebar, bola matanya hitam dan segala macam. Nah, terus tuh membahas tentang oh iya teman-teman, fikih ini tadi kita merujuk kepada kitab Minhajul Muslim. Dan yang saya akan bahas berikutnya lagi adalah at-tajwid, yaitu kita menggunakan kitab Tuhfatul Atfali karangan Imam Asy-Syaikh Sulaiman bin Hasan bin Muhammad Asy-Syahiri Al-Jamzuri Asy-Syalibi bil Afandi. Itu adalah membahas tentang hukum-hukum tajwid yang merujuk pada kitab Tuhfatul Atfali dengan qiraah Abul Hafiz Asy-Syatibiyah. Oh ya, itu membahas tentang hukum-hukum non sukun seperti idhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab dan ikhfa dan sebagainya. Dan membahas tentang hukum mim sukun, yaitu idhar syafawi, idgham mimmi dan ikhfa syafawi. Itu. Terus kita akan membahas tentang adabul akhlak, yang kita di sini di Pondok IT itu merujuk kepada kitab Akhlaqul Banin yang dan yang untuk akhwatnya itu sendiri menggunakan kitab Fiqhul Muyassar. Nah, di pembelajaran tentang adab akhlak ini sendiri kita mempelajari tentang bagaimana cara kita beradab kepada orang tua kita, cara-cara kita agar bisa memperbaiki akhlak kita agar menjadi pemuda-pemuda yang lebih baik lagi. Karena ada salah satu mahfuzat teman-teman yang berbunyi begini:
Akhlaqukal hamidah ya syarwatukal haqiqah. Yaitu apa? Akhlaqukal hamidah, akhlakmu yang terpuji itu ya syarwatukal haqiqah. Itu adalah sebuah kekayaan yang sebenarnya, yang abadi. Jadi kekayaan yang sebenar-benarnya kekayaan itu adalah akhlaqukal hamidah. Itu adalah sebuah akhlak yang terpuji. Karena akhlak itu, kalau kita bicara soal akhlak, itu pasti adalah memang sebuah karakteristik atau sifat yang memang itu tertanam dalam diri seseorang itu, teman-teman. Kecuali adab. Kalau adab ini masih bisa dirubah dengan lingkungan dan temannya. Kalau akhlak ini sudah merujuk pada karakteristik orang tersebut, bagaimana orang tersebut merespon orang lain, merespon kejahatan, kebaikan orang lain, teman-teman. Dan salah satu pentingnya adab ini, bahwa dulu Imam Syafi'i itu dahulu mempelajari tentang adab terlebih dahulu, teman-teman, sampai beliau belajar adab itu 40 tahun. Baru 20 tahunnya beliau belajar ilmu, saking bahayanya ini soal adab. Bahkan al-adabu fawqal ilm, adab itu di atasnya ilmu. Jadi enggak ada ilmu di atas adab, dulu baru ilmu. Kita utamakan dulu adab, baru kita utamakan ilmu. Karena orang berilmu tanpa adab itu gimana ya, teman-teman? Bagaikan tumbuhan yang dia menjorok ke bawah, turun ke bawah. Jadi nggak ada ilmunya tuh, bagaikan kosong, kecuali orang yang beradab. Orang beradab ini saya yakin pasti dia dinilai orang lain saking dengan adabnya itu adalah orang yang berilmu. Itu saja mungkin teman-teman yang mungkin dapat saya sampaikan. Semangat terus untuk para pejuang-pejuang penuntut ilmu. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk terus menuntut ilmu, untuk terus berjihad di jalan Allah, untuk terus menggapai impian dan cita-cita yang kita impikan. Semoga Allah mudahkan kita untuk meraih segala kesuksesan baik itu dunia dan dalam urusan akhirat. Saya Reno Aristia Febrian. Mohon maaf kalau ada salah kata, karena al-insanul makhunul khata wan nisya. Manusia itu adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.